Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Setelah kita mempelajari pembelahan sel, maka pagi ini kita akan mempelajari tentang alat reproduksi pria. Untuk apa kita mempelajari alat reproduksi ini? Tentunya ada manfaatnya. Yang pertama yaitu supaya kita mengetahui struktur anatomi dan fungsional serta proses-proses yang terjadi di dalam alat kelamin tersebut. Dan yang kedua adalah supaya kita bisa menjaga alat-alat kelamin kita itu supaya tercapailah kesehatan yang prima. Nah, alat reproduksi pada pria terdiri dari dua bagian, yaitu alat reproduksi eksternal atau bagian luar dan alat reproduksi internal atau alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi eksternal terdiri dari skrotum dan penis. Skrotum itu di dalamnya terdapat testis, sedangkan penis adalah saluran-saluran sebagai alat kopulasi yang menyalurkan sperma ke dalam tubuh wanita, karena manusia adalah fertilisasi internal. Nah, di dalam penis ini terdapat bagian-bagian yang lain, yaitu ada uretra sebagai saluran keluarnya testis dan urin, dan juga ada apa yang disebut dengan bagian kepala penis, dan ada bagian kulup sebagai lipatan-lipatan, dan inilah yang sering dipotong atau digunting ketika kita sunatan atau kitan. Nah, alat reproduksi pada pria, ya bagian internal ini terdiri dari gonad atau yang disebut dengan testis. Nah, di dalam gonad atau di dalam testis disitulah dihasilkan sperma, dan ada kelenjar-kelenjar aksesoris yang menghasilkan cairan supaya sperma itu bisa hidup, dan juga ada tubulus sebagai saluran-saluran yang menyalurkan sperma dan cairan yang lain dari dalam alat kelamin ini. Nah, di dalam testis, di situ di belakangnya ada terdapat yang kita sebut dengan epididymus, yaitu sebagai tempat pematangan sperma. Epididymus ini merupakan saluran yang bergulung-gulung yang panjang yang berfungsi untuk menyimpan sperma atau pematangan sperma sebelum sperma itu dikeluarkan. Kemudian dari situ ada saluran yang panjang yang namanya vas deferens. Saluran ini mengeluarkan sperma dari epididymus sampai ke kelenjar aksesoris yang lain. Nah, saluran ini sering dipotong kalau orang mau ber-KB, itulah namanya vasektoni. Boleh dipotong, boleh diikat juga. Nah, ini adalah saluran yang namanya saluran vas deferens. Kemudian kita bahas lagi kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris pada alat kelamin pria terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Kauperi atau bulbu uretra. Nah, anak-anak ibu yang saya kasihi, apa ini fungsinya satu persatu akan kita lihat. Vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan cairan atau cairan semen yang jumlahnya kira-kira 60%. Cairan ini merupakan cairan yang kental, berwarna kekuning-kuningan,
bersifat basa dan juga dia menghasilkan fruktosa, kemudian enzim-enzim penggumpal, dan juga dia akan menghasilkan asam askorbat dan prostaglandinum. Inilah yang terdapat pada vesicula seminalis. Kemudian yang berikut adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan semen yang lebih encer dari cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis. Dan ini cairannya menghasilkan enzim antigumpal dan senyawa-senyawa sitrat dan nutrisi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar bulbus atau kelenjar Cowperry atau bulbul uretra. Ini menghasilkan cairan semen yang bening yang berfungsi untuk menetralisir cairan-cairan yang dihasilkan di dalam uretra, yaitu urin. Karena urin itu bersifat asam, maka dinetralkanlah oleh cairan semen yang dihasilkan oleh kelenjar bulbul uretra. Kemudian di dalam penis ada saluran uretra, yaitu yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan juga tempat keluarnya urin. Nah, kemudian yang berikut anak-anak didik yang saya kasihi, untuk lebih memperdalam pengamatan kami atau pengetahuan kamu tentang bagian-bagian alat kelamin, maka perhatikan gambar ini, gambar tampak depan. Apa-apa saja bagian yang tampak depan dalam gambar ini? Kita perhatikan. Yang pertama ada skrotum. Di dalam skrotum ada testis, kemudian ada penis, kemudian setelah itu ada kelenjar-kelenjar aksesoris, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowperry atau bulbul uretra. Kemudian ada juga kantong kemih, dan kemudian ada juga yang disebut dengan uretra yang terdapat di dalam penis. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini dengan baik-baik. Gambarkan di dalam buku catatan kamu, tuliskan bagian-bagiannya, kemudian tuliskan fungsinya. Sekianlah pelajaran kita untuk siang hari ini. Ibu minta supaya materi ini kamu pahami. Supaya lebih dipahami, kamu catat bagian-bagiannya, gambarkan, dan setelah itu foto dan kirimkan kepada saya melalui Classroom. Selamat siang, selamat belajar, semangat belajar. Terima kasih.